Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikron Fadilah ingin mempresentasikan bahasa pemrograman 2. Pertama, mengenal class, object, variable, and method. Pertama, class rancangan atau konsep untuk suatu tujuan tertentu. Sebuah kelas adalah dasar dari modularitas dan struktur dalam pemrograman berorientasi objek. Secara tipikal, sebaiknya dapat dikenali oleh seorang non-programmer sekalipun terkait dengan domain permasalahan yang ada. Objek. Dasar dari modularitas dan struktur dalam sebuah program komputer berorientasi objek. Objek memiliki sifat inden dan dapat digunakan untuk mengakses atribut dan metode. Variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang akan digunakan pada program. Cara mendeklarasikan variabel seperti berikut. Pertama, tipe underscore data, nama underscore variabel. Contohnya string kotak, int nama, koma golongan. Biasanya variabel dipanggil sesuai lingkupnya dan dimulai dari blok yang paling kecil kemudian blok di luar itu. 1. Lokal variabel, 2. Parameter, 3. Instance variabel, dan 4. Class variabel. Method, urutan instruksi yang mengakses data dari objek. Di sini method melakukan manipulasi data, perhitungan matematika, dan monitor kejadiannya dari suatu event. Mengenal package, encapsulation, and inheritance. Package, koleksi dari beberapa kelas dan interface yang berhubung dan menyediakan proteksi akses dan pengelolaan namespace. Package ini berguna untuk mengorganisir file dalam suatu project atau library. 1. Package berarti satu folder di file system. Nama package menggunakan lowercase dan mengikuti nama domain dengan susunan terbalik. Contohnya id.ac.unisri. Keyword package name. Encapsulation mekanismenya menyembunyikan suatu proses dan data untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan prosesnya itu sendiri. Encapsulation, data dapat dilakukan dengan cara mendeklarasikan instance variable sebagai private and mendeklarasikan metode yang sifatnya publik untuk mengakses variabel tersebut. Inheritance, suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metode kepada subclass serta membentuk kelas hierarki. Sangat penting untuk penggunaan ulang kode program dan tidak perlu menuliskan kode yang sama berulang-ulang. Mengenal polymorph ISM. Kemampuannya untuk memperlakukan objek yang memiliki perilaku yang berbeda. Implementasi konsep polymorphism. 1. Overloading, berkemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa metode yang berbeda parameter. 2. Overriding, berkemampuan subclass untuk menimpa metode dari superclass yaitu dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama pada metode. Di sini adalah gambar dari kelas mahasiswa dengan metode seperti ini. Di sini gambar untuk pemanggilan metode pada kelas pada mahasiswa. Di sini juga seperti metode dengan judul kelas konversi suhu. Di sini kelas yang inherit. Kelas memanggil metode dan memberikan nilainya seperti ini juga. Dan di sini ada program balok konsep polymorphism
seperti ini. Ini lanjutannya. Mengenal input dan branching. Input, proses menerima masukan dari keyboard dan menyimpan di dalam suatu variabel dan menampilkannya ke layar. Beberapa string standar yang biasa digunakan seperti sistem in. Sistem in ini adalah sesuatu yang masuk, sistem out sesuatu yang keluar, sistem error ini berarti sesuatu yang error. Flash scanner dengan beberapa metode sebagai berikut: next in, next short, next long, next float, next double, next boolean, next line. Branching ada 4 macam sintak yang dimiliki Java dalam statement kondisional, yaitu if itu jika. Pertama, if kondisi statement berarti jika kondisinya statementnya itu seperti apa. If jika kondisi block statement, if kondisi statement else statement 2, if kondisi block statement else. Block statement kumpulan statement yang berada dalam blok. Jenis struktur seleksi. 1. Struktur seleksi sederhana if. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari keseluruhan struktur seleksi yang ada pada bentuk ini. Jika memiliki nilai true saja yang akan diproses. 2. Struktur seleksi tersarang nested if. Bentuk ini baik kondisi bernilai true ataupun false diikuti oleh proses khusus, tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa proses khusus pada keadaan true tidak mungkin akan diproses pada keadaan false dan sebaliknya. 3. Struktur seleksi tersarang nested if. Bentuk ini baik kondisi bernilai true ataupun false diikuti oleh proses khusus, tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa proses khusus pada keadaan true tidak mungkin akan diproses pada keadaan false dan sebaliknya. Sudah, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.